penyakit menular potensial dan wabah. Komunikasi risiko adalah bagian dari rangkaian proses meminimalkan risiko. Sasaran komunikasi terbagi atas 3, yaitu primer yaitu masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah sekunder, yaitu masyarakat yang dituakan di wilayah itu. Dan yang ketiga adalah tersier atau masyarakat yang dapat membuat kebijakan, contohnya bupati dan kepala dinas. Strategi komunikasi risiko dalam situasi krisis. Yang pertama adalah kepercayaan, kedua adalah pemberitahuan pertama, ketiga adalah transparansi, keempat pendapat atau sikap masyarakat, yang kelima adalah perencanaan. Penyebarluasan komunikasi. Yang pertama yaitu siapkan rencana kontingensi. Kedua, pesan kunci untuk disampaikan secara terus-menerus. Yang ketiga, siapkan berita perkembangan secara rutin. Yang kelima, saluran dan sarana yang tepat. Mekanisme yang sudah ada dengan kreatif. Keenam, sediakan hotline untuk masyarakat. Ketujuh, tunjuk konsultan atau tenaga ahli komunikasi untuk membantu. Kedelapan, bagian integral dari kegiatan tim pengendalian. 9, perkuat hubungan dengan media lain sejak sebelum terjadi wabah. Ke-10, lakukan monitoring dan evaluasi. Nama saya Bunga Bulo. Saya kerja di Puskesmas Gome sebagai dokter umum Kabupaten Puncak. Saya sudah menikah. Saya akan merefleksikan materi yang dibawakan oleh Bapak Elianus Tabuni kemarin. Yang pertama, manajemen kasus penyakit menular potensial, KLB dan wabah di masyarakat, dibagi menjadi 2, yaitu isolasi kasus dan karantina kontak erat. Berikutnya, sistem rujukan penyakit menular potensial KLB dan wabah. Yang pertama, dilakukan koordinasi dengan rumah sakit rujukan. Berikutnya, dilakukan evakuasi dan transportasi kasus ke rumah sakit rujukan. Ruang lingkup manajemen kasus penyakit potensial KLB dan wabah. Yang pertama, pemeriksaan dan penegakan diagnosis. Yang kedua adalah pengobatan kasus. Yang ketiga, perawatan dan isolasi penderita. Yang keempat, kekarantinaan. Beda dari isolasi dan karantina ialah isolasi merupakan upaya di mana kita memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi dengan pemeriksaan, baik yang sudah ataukah yang memiliki gejala dengan masyarakat luas. Kalau isolasi bertujuan melakukan pengobatan yang lebih intensif dan dipantau perkembangan penyakitnya. Kalau karantina merupakan upaya di mana kita memisahkan individu yang sehat atau yang belum memiliki gejala tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien yang sudah terkonfirmasi. Tujuan dari karantina ialah untuk mencegah adanya penyebaran penyakit ke orang lain. Karantina kontak erat yang pertama dilakukan pada orang yang memiliki riwayat. Yang kedua, pengobatan kasus kontak erat dengan kasus konfirmasi. Yang ketiga, terhitung sejak melakukan kontak terakhir. Yang keempat, durasi atau lamanya untuk karantina biasa kita sesuaikan dengan masa inkubasi dari suatu penyakit. Yang terakhir, tempat karantina dilakukan secara mandiri atau bisa dilakukan di fasilitas kesehatan umum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Perkenalkan, nama saya Sarmila Mundoni. Saya dari Puskesmas Jigunikme, Kabupaten Puncak Jaya. Di sini sistem rujukan Yankes adalah pelaksana melimpahnya wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit secara timbal balik. Sistem rujukan ada 3, yaitu primer, sekunder, tersier. Primer yaitu contoh FKTP.
sekunder yaitu rumah sakit itu tipe C atau tipe B, dan tersier adalah rumah tipe A dan tipe B. Tahapan rujukan ada 3, yaitu ada 3: koordinasi, pembiayaan, transportasi, dan evakuasi. Terima kasih. Ini judul tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi itu tertuang di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di mana tindak pidana korupsi itu ada dibagi beberapa bagian di undang-undang menurut KUHP. Yang pertama, kerugian keuangan negara masuk di pasal 2, suap menyuap pasal 5, 6 dan 11. Dan ketiga, penggelapan dalam jabatan pasal 8, 9 dan 10. Yang keempat, pemerasan pasal 12. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan pasal 7. Dan yang terakhir, gratifikasi. Yang lebih kita bahas di sini tentang gratifikasi. Di mana gratifikasi itu adalah pemberian yang mempengaruhi keputusan pimpinan. Itu kalau pemberian itu lebih dari 10 juta. Kalau saya tidak salah, mohon dibantu nanti kalau salah. Kemudian penyebab korupsi itu ada 4. Itu serakah yang pertama, kesempatan yang kedua, kebutuhan yang ketiga, pengungkapan yang keempat. Tapi yang lebih berpenyebab korupsi itu adalah kebutuhan, karena sudah jadi ketergantungan. Terus ada sikap anti korupsi. Yang pertama, melaporkan. Yang kedua, menolak. Yang ketiga, memberi nasihat. Yang keempat, mengawasi kegiatan. Ini yang lebih ditekankan untuk kita, untuk menghindari persentase meningkatnya korupsi ke depan. Kemudian ada nilai-nilai anti korupsi, ada 9. Itu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, keberanian, kesederhanaan, keadilan, kerja keras. Disingkat tidak sempat catat. Jupe mandi, ada. Mungkin teman-teman bisa bantu